Perang terhadap tambang timah ilegal kembali digencarkan pemerintah. Di Bangka Belitung saja, kerugian negara dari 2 lokasi tambang timah ilegal diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah. Operasi besar-besaran pun digelar. Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan bersama Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Panglima TNI, hingga Menteri ESDM turun langsung meninjau lokasi tambang yang selama ini luput dari penindakan serius. Semuanya berawal dari sebuah laporan aktivitas mencurigakan di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingkuk, Bangka Tengah. Tim gabungan bergerak cepat menuju lokasi. Setibanya di sana, terbongkar fakta mengejutkan. Lebih dari 262 hektar hutan telah berubah menjadi kawasan tambang timah ilegal. Hamparan hutan yang seharusnya dilindungi kini dipenuhi alat berat, galian tanah, dan kolam-kolam bekas pengerukan. Petugas langsung menyita berbagai peralatan tambang, termasuk ekskavator, mesin penyedot pasir, serta fasilitas pendukung lain yang digunakan untuk mengeruk timah tanpa izin. Di lokasi, tampak jelas pola kerja terstruktur mengindikasikan operasi ilegal ini bukan sekadar dilakukan oleh pekerja kecil, tetapi melibatkan jaringan yang jauh lebih besar. Rabu siang, Menteri Pertahanan bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan turun langsung mengecek situasi. Ia menegaskan bahwa negara tidak akan lagi mentolerir pelanggaran seperti ini. Pemerintah memastikan akan ada konsekuensi hukum bagi siapapun yang terlibat dalam jaringan tambang ilegal, mulai dari pekerjanya hingga aktor intelektual di belakang layar. Tak jauh dari lokasi pertama, latihan tempur TNI digelar. Pesawat tempur F-16 melakukan simulasi penindakan terhadap tambang ilegal yang berada di wilayah berbeda. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa operasi gabungan TNI dalam pengamanan kawasan hutan dan sumber daya alam kini diperkuat, terutama di wilayah yang berpotensi terjadi konflik kepentingan antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Dari 2 desa saja, total lahan tambang ilegal mencapai lebih dari 315 hektar, dengan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 8,9 triliun rupiah. Kerugian itu berasal dari hilangnya pendapatan negara, kerusakan lingkungan, hingga dampak sosial ekonomi bagi masyarakat lokal. Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan juga menangkap sejumlah penambang ilegal di lokasi. Mereka tidak dapat berbuat banyak ketika tim gabungan datang. Sejumlah alat berat disita, di antaranya 21 unit ekskavator, 2 unit bulldozer, genset, dan lebih dari 10 mesin pengisap pasir. Semua peralatan tersebut kini diamankan sebagai barang bukti. Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Menteri ESDM ikut meninjau sedalam mungkin aktivitas di area tambang ilegal tersebut. Menteri Pertahanan menegaskan bahwa penindakan ini merujuk pada perintah dalam peraturan Presiden. Pemerintah akan menelusuri pemilik modal yang selama ini mengendalikan aktivitas tambang ilegal secara terselubung. Negara tidak boleh kalah menghadapi praktik ilegal yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Karena tidak mungkin tambang ilegal beroperasi besar-besaran dengan alat berat yang mahal jika tidak ada pemain besar yang mendanai dan melindungi mereka. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kesediaannya bersama di sini. Tim penertiban kawasan hutan setelah mendapatkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 terus melanjutkan kegiatan, dan pada hari ini kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini, dan secara fisik sekarang semua kegiatan yang mengarah kepada kegiatan ilegal ini kita sudah tutup secara geografi, tetapi secara peraturan nanti Menteri ESDM akan memberikan penjelasan. Bahwa ini izinnya Pasir Kuarsa. Pasir Kuarsa itu izinnya itu kita limpahkan ke daerah. Tapi dengan kejadian begini, saya pulang langsung membuat aturan untuk izin Pasir Kuarsa ditarik lagi ke pusat.
supaya tertib. Jadi supaya kekayaan negara kita semua bisa kita kelola dengan baik. Demikian Pak Menhan yang perlu kami tambahkan. Apa yang dilakukan para ilegal ini, dan tentunya kami akan melakukan suatu tindakan yang kepenyidikan. Kita sudah perintahkan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk melakukan penyelidikan siapa pemilik ini, dan kita akan telusuri sampai dengan siapa pemodalnya. Kita tidak mungkin ilegal menggunakan eskavator yang bagus-bagus begini kalau itu memang main-main. Ini adalah eksploitasi yang harus kita tindak. Demikian. Kita ada Satgas PKH, jadi kami di BPKP membantu dalam mengidentifikasi data dan menghitung semua unsur kerugian negara yang didata oleh negara, dan kami siap selalu mendukung Pak Menhan untuk melaksanakan tugas ini. Terima kasih Pak Menhan. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya. Illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum, dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter, dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang monaksit itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar, ya. Monaksit, padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total, ya, potensi berarti 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat yang TNI, Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini. Kalau izin kuasa dikeluarkan oleh provinsi, kami sedang mendalami ada 149 izin dari provinsi. Saya sampaikan penghargaan kepada TNI, sebenarnya pada pejabat-pejabat semuanya. Ini suatu bukti bahwa pemerintah serius, kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini. Saya kira itu dari saya, ya. Investasi yang membanggakan, saya minta diteruskan, ya. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.